TKW asal Jember ditemukan hidup dalam peti es di Vietnam. Ya, memang ada. Kita langsung ke yang berikutnya. Siap. Siap-siap ya. Program Viola Tapi Hoax diserbu fans AKDM. Kabar TKW asal Jember ditemukan hidup dalam peti es di Vietnam. Ngeri kali. Silakan Mas Asnil untuk yang keempat ini. Kabar TKW asal Jember ditemukan hidup dalam peti es di Vietnam. Ya. Memang ada informasi yang beredar, namanya disebut Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Ada sebuah videonya, ada dia lagi tersenyum. Ada lagi yang lagi tersenyum, ada nggak? Nggak ada ya. Ada satu lagi videonya dia lagi tersenyum. Kemudian seolah-olah dia memang backgroundnya itu biru kayak es gitu ya. Oke. Nah, diceritakan dia berada dalam box es, kemudian ketika dibuka dia tersenyum. Dan dia diceritakan sebagai TKW yang berada di sini di Kamboja ya. Dan dibungkus plastik. Anehnya, ketika dibuka dia ketawa. Oke. Nah, secara logika nggak masuk akal, Bang. Iya. Okay. Nah, karena ini TKW yang berwenang tentu banyak lembaga ya. Sebentar Mas Asnil, di Kamboja apa Vietnam? Kalau Kamboja. Kamboja kan lagi rame ya, Ya. yang soal Dia di Kamboja tapi dibawa ke Vietnam. Oh, Nah, oke. Peti disebutkan dari Kamboja kemudian dibawa ke Vietnam. Oke. Nah, awalnya itu diseludupin, petugas bilang itu organ tubuh yang dieskan gitu ya. Oke. Nah, ternyata pas dibuka itu masih utuh. Dan ceritanya itu dia tersenyum. Nah, itu dan narasi ada loh, Bang. Sebuah yang terlihat seperti media berita ya. Ketika kita baca itu story-nya panjang banget. Oke. Seolah-olah dia sudah mengkonfirmasi peristiwa itu. Oke. Waduh, ini media online ya, saya Ya. menemukan media online ada memberitakan seperti itu. Oke. Baik. Dan ini tadi di akun apa? Ini di Facebook. Facebook ya? Di Facebook Banyak yang menonton, banyak yang lihat? banyak, Bang. Banyak ya? Dan kemudian dibantah oleh Pak Menteri Karding ya. Oh, PMI, oke. PMI, Perlindungan Kerja Migran. Pekerja Migran. Nah, di sini disebutin TKW asal Jember, Jawa Timur ditemukan di dalam peti es di Kamboja. Dia bertahan selama 48 jam. Saat dibuka dia tersenyum. Semua petugas dibikin bingung, tapi ini nyata. Berani bilang gitu ya? Iya. Tapi ini nyata ya? Oke. Jadi kepolisian Hanoi Vietnam yang menemukan, tapi katanya itu dibawa dari Kamboja. Oh. Seperti itu ceritanya. Jadi Tapi ada informasi mendalam nggak soal apa yang sebenarnya terjadi nih Mas Asnil? nah, Terhadap aku memang berusaha mencari gambar ini. Oke. Karena gambarnya nggak terlalu kecil ya. Mm-mm. Jadi ketika masuk Google search itu Nggak nggak ketemu, kedetek ya? nggak kedetek dia. Oke. Beberapa yang kedetek justru postingan yang sama lagi gitu ya. Oke. Nah, namun beberapa media itu sudah melakukan upaya konfirmasi, termasuk dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran P2MI Abdul Qadir Karding. Ya. Dia menyatakan itu adalah hoax. Hoax. Satu. Dua, kemudian di Jember, karena dia disebut orang Jember, pemerintah Jember juga memastikan Kadisnakernya, tenaga kerja di sana. Sudah ada respon juga. Sudah ada respon juga bahwasannya dia sudah berkomunikasi dengan tim yang kedutaan besar di Hanoi. Oke. Dan Vietnam. itu ya tidak ada informasi apapun terkait TKW yang ditemukan dalam peti es itu. Oke. Dan kita juga agak sulit memastikan ya karena Ya. secara perawakan, penampilan agak-agak mirip juga dengan orang kita kan, Vietnam, Kamboja beberapa di antaranya ya. Ya. Ada informasi nggak itu sebenarnya warga mana? Belum ada informasi. Belum aku nggak sampai sana, Bang. Jadi karena ngambil gambarnya Soal ini Jember itu hanya narasi saja ya. narasi aja. Iya. Karena memang Jember ini banyak TKW yang di luar negeri kan, dari Jember. Ya. Nah, Oke. yang sangat disayangkan ada media online yang memberitakan ini. Oh, sempat Dan sampai- kutip. Mainstream? Iya, media online tapi bukan mainstream. Oke. Media online masih memberitakan itu. Saya lihat tadi, waduh masih ada yang beritakan. Iya. Karena memang kalau secara judul ini sih ya agak-agak Membawa emosi kita kan. memancing orang ya. Hidup dalam peti es di Vietnam gitu. Wah, mukjizat nih. Iya. Oke.
Oke, langsung disimpulkan saja, Mas Asnil, untuk yang keempat ini mengenai kabar TKW asal Jember ditemukan hidup dalam peti es di Vietnam. Kita nyatakan sebagai hoax. Oke. Wah, cepat banget udah 4 ya. Aduh, berapa lagi? Tinggal 2 lagi. Ngebut nih, udah jam berapa ini ya? Ngebut Bang Mardi. Belum sarapan, Lanjut. Yang kelima, nah ini penting ya, penting untuk Anda yang mungkin ingin ikutan program ini, atau mungkin ada sanak saudara, atau mungkin ada ya lingkar Anda yang mau ikutan di program ini. Ini menyangkut adanya tautan pendaftaran program rumah gratis dari pemerintah. Langsung mainkan, Mas Asnil. Yang kelima ini. Wah, kalau ini rumah gratis sudah 270 juta warga Indonesia yang daftar begini. Ini beda dengan yang program 3 juta rumah ya? Beda. Tapi cek dulu ini bener apa enggak. Oh iya benar. Kita cek dulu. Jadi ada tautan di salah satu TikTok ya. Ini TikTok nih yang mengabarkan. Nah, dalam TikTok tersebut kita dengerin soundnya biar. Oh, ini Ara nih, suara Ara. Iya. Nah, jadi Ara sebagai Menteri Perumahan ya dan Pemukiman, dan dia ketika berada di Istana Kepresidenan menjelaskan program perumahan untuk sektor informal. Sektor informal itu kayak tukang bakso, tukang mie ayam yang pendapatannya bukan berdasarkan rekening tiap bulan kayak Bang Margi gitu ya. Nah, dia dapat harian, kalau dia nggak jualan nggak dapat. Nah, program itu disampaikan Ara dalam video ini, itu aslinya. Tetapi lewat akun Info Terbaru Indonesia ini narasinya diubah. Diubah, isinya program pemerintah sudah mulai terbuka penyerahan rumah gratis kepada masyarakat tanpa gaji tetap. Captionnya. Silahkan daftar diri Anda melalui link daftar di bio profil, langsung klik tombol di bawah. Dan ini yang membuat dia membuat narasi palsu terhadap informasi dari menteri kita ini. Begitu ceritanya, Bang. Tapi memang program itu ada? Nggak ada. Yang untuk sektor UMKM itu ada? Maksud saya untuk gitu. UMKM ada, untuk sektor informal. Itu memang Ara menyebutkan ada 25.000, kalau nggak salah sampai 49.000 unit rumah ya. Itu rumah gratis atau rumah murah? Rumah murah. Bukan rumah gratis. Bukan rumah gratis. Jadi itu untuk sektor informal tadi. Nah, mekanismenya nggak detail di video ini, dia nggak detail menyebutkan itu. Mungkin mekanisme nggak mungkin gratis rasanya. Iya. Dan tadi memang ada suaranya Bang Ara ya. Iya. Sehingga orang tambah yakin. Meskipun itu hanya sepotong ya. Iya. Tidak menyeluruh. Kemudian ditimpalah dengan narasi caption tadi. Ini adalah rumah gratis. Gitu. Sementara ketika saya dengar itu nggak ada Ara ngomong itu rumah gratis. Ini adalah rumah untuk sektor informal tadi. UMKM. Dan tidak ada pernyataan rumah gratis ya. Rumah gratis nggak ada. Apalagi harus daftar lewati profil ini. Gitu. Responnya gimana, Mas yang nonton ini? Nah, yang like belum terlalu banyak. 52 like, komentar baru 1. Nah, tapi ini berbahaya ketika kemudian ini beredar di grup WA, Bang. Di share ya. Ya, jadi ketika di sini kita nggak bisa memastikan informasi itu nggak viral di TikTok, nggak viral di Facebook atau di Instagram, tapi dia viral di grup-grup media, di sosial media, WhatsApp misalkan atau Telegram. Dan ada informasi nggak bahwa mungkin yang nonton udah ada yang langsung ngeklik tautan yang dikirim? Nah, di sini belum ada sih. Belum ada ya. Belum ada. Jadi dia, nah ini linknya, kita buka coba. Nah, ini dia nih, sama prosedurnya. Dia ngambil data pribadi kita, ngambil nama, provinsi, nomor telegram aktif. Kita masukin, dia akan mengirimkan OTP ke kita. Ketika kita install, OTP itu bisa jadi dia mengirimkan phishing ya. Jadi dia ngambil data kita, kemudian dia ketika bisa jadi dia mentransfer tolong install aplikasi ini, ya udah, wassalam.
APK yang dikirim misalkan. Ya, oke. Mas Asnil, di kolom komentar ada yang misalnya merespon nggak? Misalnya kasih warning, penipuan nih atau apa begitu? Nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi memang dia ini ya sama, ada CPNS di sini. Penipuannya ada juga jalan tol gratis Ramadan. Oh, jadi memang akun ini udah sering bikin semacam ini ya? Ini arah yang baru nih. Sebelumnya tadi berarti emang sudah gaji tembus 10 juta per bulan pendaftaran CPNS. Ujung-ujungnya diarahkan ke tautan. Ya. Ngirim. Jadi kita diminta klik tautan berikut, isi data pribadi kita, nomor handphone, Telegram. Nah, biasanya habis itu dia ngirimkan kita OTP. Tolong berapa OTP itu katanya. Nah, kita share ke dia. Bisa jadi dia sudah mengambil alih Telegram kita. Sudah nyedot ya. Sudah nyedot ambil data kita. Atau dan di sini banyak yang terjadi orang kehilangan WhatsApp-nya tiba-tiba nggak aktif. Ternyata udah diambil gitu ya. Bahkan akun banknya ada juga yang diambil. Memang kalau kita bicara rumah gratis tuh seksi banget ya, Mas Asnil ya. Artinya masyarakat tuh cepat banget ya terpancing ya. Oh iya, rumah gratis, terus bantuan sosial. Ada juga. Yang waktu itu kita dibahas sama Pak Pemret ya, yang apa tuh untuk sekolah rakyat. Terus yang mau haji Pak, banyak lagi tuh pada. Haji ya. Tapi sepanjang sejarah Republik ini ada nggak sih pernah ada program rumah gratis nggak sejauh yang Mas Asnil ketahui? Sepertinya ada nggak ya? Zaman Pak Harto juga nggak ada ya. Kalau rumah murah mungkin ya Mas Asnil. Rumah murah mungkin. Bedah rumah ada. Rumah gratis untuk pegawai itu dulu paling. Tapi mereka nyicil kan? Nyicil juga ya? Nyicil kan? Bukan yang for free kan? Oh iya. Rumah dinas yang diambil paling. Oh, rumah dinas. Kalau rumah dinas ya ditempatin boleh. Tempatin boleh, tapi habis itu nggak mau pergi gitu kan? Iya benar. Ada yang dibayarin. Ada yang dibayarin. Ada yang dibeli ya. Oke. Kita langsung simpulkan mengenai tautan pendaftaran program rumah gratis dari pemerintah, Mas Asnil. Kita nyatakan hoax. Sudah distempel hoax, jelas banget tuh hoax. Kalau ada saya daftar duluan, Pak Menteri. Iya. Mau lagi daftar? Iya. Kalau ini benar, kita nggak akan bahas di program ini. Nanti peluang kita semakin kecil. Oke, terima kasih Mas Asnil. Dan satu lagi, kok cuma 6 sih? Biasanya kan banyak ini, gimana ini? Mas Furqon, aduh tolong dong. Kalau pas saya yang bawain